mic-nya. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak kesempatan ya, banyak nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini. Selawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tauladannya. Semoga kita juga termasuk pada umat yang memang sampai akhirat ya bertemu dengan beliau. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini seneng banget nemenin teman-teman ya jam 2 ini kita bareng Kak Meti yang udah lama sebenarnya aku ini ya Kak sudah lama ya, alhamdulillah dengan lika-liku perjalanan ya, alhamdulillah aku bisa ketemu Kak Meti kali ini. Oke, kita langsung aja karena udah jam 2 ya. Dan teman-teman selamat bergabung. Kita buka pertanyaan dari awal. Jadi yang mau bertanya bisa banget dari awal, ketik aja pertanyaannya, nanti insya Allah kalau kita bisa jawab ya kita jawab. Tapi kalau nggak bisa mungkin kita cari tahu jawabannya bareng-bareng ya. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Tanya kabar dulu nih Kak Meti, gimana kabarnya selama kondisi sekarang ya? Apa kegiatannya juga Kak Meti? Silakan. Ya, sebelumnya sapa dulu juga ya teman-teman Ayumi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Juniati, biasa dipanggil Meti, dan kondisi alhamdulillah sekarang baik, walaupun memang sedang tidak baik gitu. Lagi sedikit flu. Terus juga kesibukannya saat ini masih WFH, work from home. Dan insya Allah nanti kedepannya mau WFO insya Allah. Kesibukan yang lain di sela-sela WFH itu saya insya Allah nanti diamanahin untuk jadi pengurus masjid insya Allah. Dan nanti kedepannya aktivitasnya karena ini masa-masa Zulhijjah ya, jadi diamanahin juga untuk jadi panitia kurban. Mohon doanya juga teman-teman semuanya. Semoga aktivitas apa yang kita lakukan gitu, semua aktivitas dalam rangka kebaikan insya Allah. Amin amin. Semoga Allah juga ridho ya sama aktivitas kita ya. Semoga ini juga karena ini obrolan santai ya teman-teman. Jadi jangan menganggap kita orang expert yang gimana banget gitu ya. Kita santai aja sebagai teman gitu. Sering berbagi sharing apa yang memang udah kita dapet. Apalagi ini topik hari ini adalah tentang dalam dekapan ukhuwah, dan semoga juga obrolan ini berfaedah, bermanfaat buat kita semua gitu, karena memang kita sama-sama proses baik bareng gitu ya. Mungkin langsung aja ya Kak, teman-teman sambil diketik pertanyaannya juga bisa ngajak teman-teman yang lain untuk stay tune bareng gitu di sini. Kita langsung ke Kak Meti, bukunya apa sih, siapa penulisnya gitu. Mungkin teman-teman juga sebagian besar nggak asing lagi sama beliau ya, penulisnya Ustadz Salim Al-Fila. Juga bukunya banyak banget yang jadi bestseller. Dan kali ini kita ngambil satu buku dari sekian banyak buku, kita ambil satu buku ya tentang dalam dekapan ukhuwah gitu. Silakan Kak Meti. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini kita langsung aja kali ya, karena waktunya juga nggak sebentar. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang buku dalam dekapan ukhuwah. Ini karya Ustadz Salim Al-Fila. Jadi pun saya gitu, termasuk teman-teman juga di sini pasti ngefans banget lah ya sama Ustadz Salim ini. Bukunya gimana nih? Ini yang covernya ini ya. Kalau kalian yang udah punya, alhamdulillah gitu ya. Mungkin kalian udah lebih dulu habis gitu bacanya. Dan dalam buku dekapan ukhuwah ini banyak banget bab-bab yang sebenarnya
ini tuh penting banget gitu buat kita. Dan apalagi dalam kondisi COVID kayak gini gitu ya, mungkin kita perlu baca ulang lagi dalam buku dalam dekapan ukhuwah ini karya Ustaz Salim Al-Fila. Dan beliau juga ini, sebelumnya saya juga mohon izin nih sama Ustaz Salim Al-Fila gitu ya, sama-sama belajar bareng buku ini, dan semoga kita bisa ambil sebanyak-banyaknya manfaat dari buku ini. Dan Ustaz Salim Al-Fila ini juga sebagai pelopor Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta kalau kalian tahu gitu ya. Terus juga beliau bukan hanya buku ini aja, tapi udah banyak buku-buku bestseller beliau yang sudah terbit. Bahkan kemarin yang terakhir itu adalah Pangeran ya, pokoknya Pangeran kalau yang kalian sudah beli mungkin tahu. Itu aja mungkin pemaparan bukunya. Ya, jadi sebenarnya menarik banget ya. Ini juga beberapa kali meskipun lihat pokoknya semua yang ditulis sama Ustadz Salim Al-Fila tuh luar biasa, karena beliau itu aksen sastranya tuh dapet banget, dalam banget, dan beliau itu memang Ustadz yang adem ya, menurut dia itu adem karena memang pemaparannya selalu ngena gitu, selalu ngena. Dan sebenarnya kayaknya itu nggak buat kita tapi kayak buat kita gitu. Dan beliau juga asiknya karya-karya beliau itu kita jadi sambil belajar siroh gitu, siroh nabawi betul. gitu kan. Jadi kita sambil belajar banyak, oh ternyata kisah sahabat ini tuh kayak gini loh gitu. Nah, itu semua beliau tuangkan di dalam buku-buku karya beliau gitu. Jadi yang menariknya juga salah satunya itu gitu, kita jadi sambil belajar siroh para sahabat seperti itu sih. Dan semua aspek di kehidupan tuh kayaknya dibahas sama beliau, dari aspek ya misalnya pertemanan ya, persahabatan, terus juga ya mungkin percintaan juga. Percintaan nggak cuma sama yang pasangan gitu ya, tapi ya cinta kita kepada Allah, Rasul, pada keluarga gitu kan ya. Jadi beliau itu memang luar biasa. Buat teman-teman yang memang belum punya bukunya, salah satu buku dari beliau, coba di searching, dan banyak banget pilihannya dari yang ringan sampai yang memang itu isinya daging semua ya, seberat gitu pembahasannya. Itu ada semua, kalian tinggal pilih aja gitu, kayak yang cocok tuh yang kayak gimana gitu, itu bisa banget gitu deh. Buat pegangan juga. Dan memang ini buku salah satu yang jadi favorit ya, favorit banget karena memang di setiap lembarannya tuh mengingatkan kita banget tentangnya diri kita gitu, yang memang yang patut kita genggam itu, yang mampu kita ubah, mampu kita perbaiki ya diri kita sendiri gitu. Makanya mungkin ada banyak poin ya Kak di sini, mungkin ada beberapa bab 4 atau 5 ya, jadi itu bagian dari susunan ukhuwah mungkin ya gitu, yang memang mau disampaikan sama beliau tentang persaudaraan yang suci, sebeningnya prasangka, selembutnya nurani, dan segala macamnya. Itu menjadi tingkatan-tingkatan yang memang beliau itu menginginkan kalau kita tuh ya kita nggak bisa ngelihat dan merubah seseorang kecuali diri kita sendiri gitu ya. Beliau tuh memang selalu pesan kayak gitu, dan dengan pribadi kita yang terus berusaha lebih baik, dan itu menjadi dari pribadi menjadi kelompok, menjadi suatu masyarakat yang baik gitu, itu akan mengantarkan kita ya bertemunya di surga nanti gitu. Amin amin rabbal alamin gitu kan. Ya mungkin ada poin atau bab yang menarik gitu yang buat Kameti teringat gitu, itu ada nggak? Ada banget. Jadi memang sebenarnya kalau kemarin ini bilang sampein aja beberapa bab gitu ya. Tapi rasa-rasanya kok setiap bab itu penting gitu. Tapi ya ala kulihal gitu, kita ambil beberapa poin aja yang ini sebenarnya secara pribadi berasa tampar gitu ya, dan berasa kok setelah baca buku dalam dekapan ukhuwah ini rasa-rasanya banyak banget gitu yang kurang dari diri pribadi gitu ya. Padahal kita sudah hidup berapa tahun gitu ya, tapi rasa-rasanya kok banyak banget gitu kekurangannya. Tapi ya alhamdulillah dengan buku ini kita bisa banyak belajar lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini mungkin sebelumnya gitu ya, ini kata-kata yang awal dari tulisan Ustaz Salim Al-Fila ini, mungkin saya sedikit bacakan gitu ya, karena ini benar-benar sejuk banget. Iya. Dalam dekapan ukhuwah, kita mengambil cinta dari langit.
dalam banget Dari gitu. langit Cinta ya. dari langit. Lalu menebarkannya di bumi. Sungguh di surga menara-menara cahaya menjulang untuk hati yang saling mencinta. Mari membangunnya dari sini dalam dekapan ukhuwah. Masya Allah banget ya teman-teman semuanya. Semoga dalam dekapan ukhuwah ini kita bisa mengambil cinta dari langit lalu menebarkannya di bumi seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke poin yang menurut saya pribadi gitu ya, itu ngena banget. Dan mungkin ini juga semoga bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua gitu, dan bisa teman-teman ambil hikmahnya. Di sini ada di bab manis, harum dan lembut. Nah, di sini menurut perkataan Said Qutb dalam bukunya, persaudaraan adalah mukjizat. Wadah yang saling berikatan, dengannya Allah persatukan hati-hati berserakan, saling bersaudara, saling merendah lagi memahami, saling mencintai dan saling berlembut hati. Said Qutb. Jadi di poin ini, di poin manis, harum, lembut, saya mau menceritakan ada satu kisah yang dituliskan oleh Ustadz Salim Afila ini, bagaimana persaudaraan ini ya seperti yang beliau tuliskan, manis, harum, dan lembut gitu. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang pemuda yang dia ingin pergi ke suatu kota, menaiki pesawat gitu ya. Lalu di dalam pesawat dilihatnya oleh seorang pemuda ini sosok seorang perempuan, nenek-nenek lah ibaratnya, ibu yang sudah tua gitu ya. Lalu si pemuda ini melihat nenek tersebut dengan pakaian sederhana, lalu dengan sendal jetiknya gitu ya, dan ada pikiran terlintas, ini nenek mau kemana gitu. Lalu beliau hanya seorang diri gitu, di kapal tersebut beliau hanya seorang diri. Lalu dalam besit si pemuda ini ingin sekali gitu menanyakan ke nenek ini gitu. Akhirnya disamperin lah oleh seorang pemuda ini ke nenek tersebut. Lalu ditanyanya, nenek mau kemana gitu. Lalu kata nenek tersebut, saya mau ke satu daerah gitu. Oh, ternyata kan sama tempatnya. Nenek sama siapa? Sendiri gitu. Kata nenek tersebut, sendiri. Terus nenek mau ketemu sama siapa memangnya gitu kan. Terus kata nenek tersebut, saya mau ketemu anak saya gitu, mau ketemu anak saya yang dia bekerja di sana. Memang anak nenek kerjanya apa? Terus kata si nenek, anak saya kerjanya dokter gitu, katanya dokter. Oh gitu, kenapa enggak anak nenek aja yang datang gitu ya, maksudnya yang mengunjungin ibunya gitu kan. Lalu kata si nenek, nggak apa-apa, mungkin karena dia terlalu sibuk dan lain sebagainya seperti itu. Wah, terus nenek memang punya anak berapa nih gitu kan. Kata neneknya di buku ini kalau nggak salah tiga. Yang mau dikunjungin sama nenek ini adalah seorang dokter. Lalu ada lagi yang kedua, yang pokoknya anak kedua dokter kalau nggak salah. Lalu anak yang terakhir itu adalah seorang arsitek. Nah, yang pertama gimana? Terus si nenek ini terdiam lalu dengan wajah yang haru tapi bahagia gitu. Dan di situ si pemuda ini melihat wajah nenek ini berubah gitu. Berubah antara bahagia dan sedih gitu. Lalu kenapa nih gitu, anak nenek yang pertama jadi apa gitu. Terus kata si nenek tersebut, dia di rumah ada gitu, anak saya yang pertama ada di rumah. Lalu dia kerjanya apa nek gitu, kenapa dia nggak yang nganterin nenek aja gitu kan. Oh enggak, dia hanyalah seorang petani, kata si nenek tersebut. Terus si seorang pemuda ini mungkin terbesit di hatinya gitu, bilang, loh kok bisa gitu ya, misalnya adik-adik yang pertama dan yang kedua itu jadi dokter, jadi arsitek, lalu kenapa anak yang pertama ini hanya seorang petani gitu. Lalu tapi dengan dengan pertanyaan-pertanyaan sang pemuda ini, lalu si nenek menjawab dengan sebahagianya itu, dengan muka yang bahagia, saya bahagia karena anak saya yang pertama inilah yang menciptakan adik-adiknya, saudara-saudaranya menjadi dokter dan arsitek seperti itu. Dan dari situ, wah gitu, masya Allah banget nih gitu. Kisah ini tuh benar-benar
menjadi pelajaran banget gitu buat kita, khususnya mungkin yang anak pertama gitu, atau yang masih punya adik dan lain sebagainya gitu, bahwa ternyata persaudaraan sedarah ini gitu loh yang yang bisa membuahkan hasil yang manis, harum dan lembut gitu. Seperti judulnya dari Ustaz Salim Al-Filah seperti itu. Jadi kalau diibaratkan di buku ini seperti pohon iman, pohon iman. Jadi kalau pohon iman itu ketika kita disirami dengan kebaikan gitu, maka dia akan tumbuh daun yang lebat, lalu buah yang manis seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki pohon iman yang kering dan tidak pernah kita siram dengan kebaikan, maka yang akan terjadi adalah pohon itu akan mati gitu, akan mati dengan sendirinya. Makanya di bab ini luar biasa banget gitu ya, yang bisa saya ambil gitu hikmahnya, bahwasannya dalam dekapan ukhuwah ini juga nggak hanya perihal persaudaraan antar sesama muslim yang beda hubungan darah atau beda agama dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang mungkin dari hal kecil ini gitu ya, yang harus kita perbaiki, yang harus kita rasakan juga gitu, bahwasannya persaudaraan dalam dekapan ukhuwah sesama saudara-saudara ini ya yang mungkin tumbuh benih-benih gitu ya, benih-benih ukhuwah yang nantinya akan kita rajut lebih besar lagi seperti Masya Allah. itu sih yang mungkin aku ambil dari bab ini gitu ya, harum, manis dan lembut. Ya mungkin pertanyaan pemuda itu enggak kayak wajar gitu ya, apalagi di kondisi kayak sekarang kita masih masyarakat umum gitu kayak kita pasti nanya kok anak pertamanya justru lebih ini ya pekerjaannya dibandingkan adik-adiknya gitu, tapi seorang ibu itu gitu, seorang neneknya ya memandang ibunya yang sudah agak tua ya Kak ya, maksudnya dia tidak memandang hal maksudnya kayak dia seorang petani, dia seorang, tapi lebih ke memandang kerja kerasnya si kakak yang sudah sabarnya juga ya, sama legowonya dia ya udah, aku memang tidak menjadi apa-apa tapi aku mempersilahkan yang lebih, mungkin ya memang jalan rezekinya mereka yang ini, semoga bisa lebih berbakti sama ibu gitu kan ya. Itu Masya Allah banget ya, karena di sini kan kita kalau pengen nanam pohon buah misalnya gitu, kita harus nyiraminnya setiap hari gitu kan, harus intens gitu ya, continue. Kalau kita nggak continue, ya dia bakal mati dengan secara sendiri. Nah, dalam buku dalam dekapan ukhuwah ini Ustaz Salim Al-Filah, bahwa rasa buah dari pohon iman itu adalah yang bermanfaat setinggi-tingginya gitu, yang setinggi-tingginya untuk siapa? Untuk saudara kita gitu, walaupun orang bukan terdekat ya Kak ya, yang orang terdekat ya, orang terdekat atau kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Jadi kan memang sebenarnya tugas kita sebagai seorang hamba gitu ya di muka bumi ini adalah bisa bermanfaat seluas-luasnya, bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya gitu untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini juga ditulis dari Ibnu Katsir, orang mukmin itu gitu ya, bagaikan sebuah pohon yang berbuah setiap waktu. Pada musim panas maupun dingin, malam ataupun siang gitu ya. Dan demikianlah seorang mukmin yang senantiasa diangkat amal baiknya sepanjang malam dan selama siang di tiap detik. Nah, tiap kejap, setiap saat gitu ya, dengan izin Rabbnya, yakni secara sempurna, baik, banyak, bagus dan penuh keberkahan. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir di sini juga berbicara bahwasannya kita sebagai seorang mukmin itu setiap detiknya, setiap jamnya itu memang harus menghasilkan gitu loh, walaupun itu kecil gitu, walaupun kita hanya misalnya di rumah lagi bersih-bersih gitu, karena kita sekarang di rumah aja lagi bersih-bersih, nemu jarum kita ambil, itu kan sesuatu hal yang kecil tapi insya Allah itu bernilai besar gitu kata Allah SWT seperti itu. Jadi ya kita belajar gitu ya dari kisah ini, kita harus menjadi seorang mukmin yang bisa bermanfaat seluas-luasnya seperti itu insya Allah. Ya manusiawi ya Kak, kadang kalau ngerasa
up and down-nya diri kita gitu ya. Kondisi hati kita itu mungkin manusiawi banget ya Kak. Mungkin ya memang kembali ke diri kita yang selalu memotivasi diri itu penting banget, karena selain diri kita siapa lagi yang motivasi gitu. Teman-teman mungkin ya sama, mereka juga sama-sama berjuang untuk motivasi diri mereka sendiri ya Kak ya. Jadi memang itulah gitu. Tapi mungkin dalam doa kita nggak tahu doa siapa yang memang Allah maksudnya Allah jabah gitu ya, untuk kita selalu kuat sampai sekarang ya Kak gitu. Mungkin sambil teman-teman yang mau bertanya bisa banget sambil diketik gitu, karena kita sekarang buka pertanyaan dari awal sesi ya gitu. Kita nggak ada sesi pertanyaan di tengah atau di akhir gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, nanti akan dijawab oleh Kak Meti atau saya atau keduanya gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa dijawab, kita cari jawabannya bersama-sama. Ada lagi Kak untuk poin lanjutan gitu, misalnya bab, karena ini babnya banyak banget ya, dan itu selalu nge-reminder kita untuk balik lagi ingat Allah, karena kita sejauh apapun kita lari dari Allah, karena Allah yang ngasih kita hidup, ngasih kita plus sepaket sama ujian dan solusinya ya. Jadi paling kadang kita butuh ini ya, manusia lain gitu sebagai wasilah jawabannya gitu ya kayak sama Yudi juga masih belajar banget dari Kameti juga gitu ya, untuk terus ini sih, untuk terus ya berupaya jadi pribadi yang terus lebih baik gitu. Untuk diri kita jadi berkompetisi dengan diri kita gitu. Meskipun ya kadang juga ngelihat orang juga apalagi di medsos suka ini gitu, enak ya gitu. Itu manusiawi ya kayak manusiawi ada rasa kayak gitu, untuk sebagai motivasi gitu. Ada lagi Kak? Ada, silakan. Itu di bab segalanya adalah cermin. Sebenarnya ini berat ya, maksud bahasannya apa? Beliau tuh apa? Beratnya dalam arti tuh kayak benar-benar itu nampol di diri kita nggak sih Kak? Maksudnya buat kita tuh kayak ya Allah, benar-benar masih jauh gitu dari masih banyak yang harus dibenahi, iya, masih banyak banget. Oke, jadi bab selanjutnya nih yang bikin saya tertampar gitu ya, itu adalah segalanya adalah cermin. Jadi segalanya adalah cermin di sini bahwa kita itu nggak bisa hanya melihat kayak tadi yang bilang Yuni, kita kan kalau lihat media sosial rasanya ngeliat orang-orang yang mungkin udah expert gitu ya di bidang mereka tampil gitu atau seperti apa, kita rasanya kok mereka lebih unggul ya gitu. Atau dan kita tuh kayaknya stuck banget deh. Stuck gak sih kita, apa malah mundur gitu kadang gitu ya kayak. Nah, di buku ini nih di bab segalanya adalah cermin, bahwasannya kita sebagai seorang manusia gitu ya sudah sepantasnya gitu kita harus bercermin untuk diri kita sendiri. Apakah kita baik untuk seperti itu, mungkin untuk yang kita lihat gitu kan, atau memang enggak gitu. Karena dalam buku ini ada juga bab, ini kakak lupa ya gimana babnya, intinya jangan samakan kita dengan orang lain gitu, karena kita sebagai seorang manusia itu udah punya porsinya masing-masing. Kalau misalnya orang lain ada di expert di bidang digital misalnya atau public speaking, lalu kita di bidang yang lain gitu, nah itu memang sudah qadarullahnya gitu, itu memang sudah porsi kitanya dapat itu gitu. Jadi segala-galanya itu adalah cermin. Apapun yang mau kita lakukan gitu, apapun yang mau kita kerjakan, itu kita lebih baik bercermin dulu gitu ya. Kayak misalnya kita mau berpergian, kita pasti nggak mungkin dong keluar dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan nggak rapi dan lain sebagainya. Pasti kita juga harus terlihat sebagai seorang manusia yang rapi, yang profesional dan lain sebagainya. Oke, itulah di buku dalam Betapa Ikhwah ini segalanya adalah cermin. Jadi kita nggak bisa juga, karena kan memang ada sifat manusia yang ketika melihat dia kok lebih bagus dari kita jadi ngerasa
iri gitu, kita jadi ngerasa dengki dan lain sebagainya. Itu juga yang harus kita waspadai gitu dalam diri kita. Jangan sampai kita melihat kelebihan orang lain lalu kita menjadi sombong gitu ya. Ih, kok jadi julid lah, ibaratnya jadi julid, kok dia bisa ya gitu, sedangkan kita enggak, kita nggak boleh kayak gitu tuh. Kita harus cermin dulu, kita lihat dulu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, seperti itu. Tapi boleh ya Kak, kalau iri dengan kebaikan, maksudnya kesolehan Ah, seseorang itu ya, beda itu lagi, jadi apa, pemacu motivasi kalau ya semoga gitu, karena aku nggak bisa bersaing dia di dunia, aku mau kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Iya, betul. Nah, di sini ada kalimat di dalam dekapan ukhuwah bab segalanya adalah cermin. Segalanya adalah cermin. Kemampuan kita untuk mengaca, melihat hal-hal baik dan keunggulan pada siapapun yang ada di sekeliling kita. Baik dia adalah sahabat ataupun musuh gitu. Nah, di sini juga sebut musuh ataupun musuh itu kan Iya. sebenarnya sesuatu yang berat gitu ya buat kita. Kita untuk misal kadang kita udah tersakiti aja tuh rasanya udah lupain aja gitu kan, maksudnya nggak mau lagi berhubungan sama dia gitu. Tapi di buku ini tuh ibarat kita tuh kayak ngeinformasin ke kita bahwasannya ya maupun dia sahabat kita ataupun musuh itu juga harus kita rangkul gitu. Nah, lalu akan memberi nilai kebajikan pada tiap hubungan yang kita jalin dengan reka, atau kita ya pokoknya intinya kita harus bercermin gitu. Ini kita ambil sosok Nabi Muhammad gitu ya, Rasulullah SAW, bahwa akhlak beliau memang tidak bisa ditandingi gitu ya. Seperti kisah beliau yang beliau disakiti, beliau yang dibilang orang gila dan lain sebagainya. Ketika beliau lagi sholat, beliau dilemparin kotoran unta seperti itu, tapi beliau menghadapinya dengan apa? Dengan lapang dada gitu ya, dengan sikap legowo, dan malah yang beliau balas itu bukan keburukan lagi gitu, tapi malah kebaikan. Itu kan sesungguhnya memang sudah mencerminkan dari diri Rasulullah SAW adalah kebaikan. Jadi ya, dan mungkin memang kita nggak bisa menyamai beliau karena memang tidak mungkin ya menyamai seseorang. Cuman kita bisa meneladani sikap beliau, mencontoh. Karena beliau aja yang udah kadarnya beda-beda soalnya ya. Beliau aja udah dijamin masuk surga itu masih istighfar 100 kali setiap harinya. Bagaimana kita gitu ya, Masya Allah. Yang belum dapat jaminan apa-apa ya. Ya Allah, astagfirullah. Tapi kita punya mimpi untuk sama-sama kita bisa bertemu di surga ya kayak. Jadi ya itu, aku nggak pernah bisa lepas dari minta doa sih, saling doain gitu, karena kita nggak pernah tahu ya kita tuh nanti di akhir tuh seperti apa gitu. Tapi kita minta doa, terus kita berdoa, itu sih dokternya gitu. Dan mungkin teman-teman diingetin lagi, bagi yang mau bertanya bisa banget silakan ketik pertanyaannya, karena saat ini pertanyaannya udah dibuka dari awal gitu. Jadi nggak kayak waktu sesi sebelumnya ya, kayak yang sesi tanya jawabnya itu di pertengahan sama di akhir gitu. Tapi kalau sekarang udah dibuka dari awal, awalnya ada. Jadi bisa yang mau tanya-tanya, yuk kita diketik aja, nanti insyaallah kita jawab. Kalau kita bisa jawab kita jawab, kalau misalkan emang kita nggak bisa jawab, kita cari tahu jawabannya sama-sama gitu ya. Yang Google. Bisa nanya yang lain juga gitu. Ya teman-teman, mungkin ada lagi Kak yang ini kan. Ada lagi. Ternyata ini ya baru 2:30. Ada lagi. Pasti banyak ya, pasti banyak banget gitu. Cuma ini mungkin cuma beberapa doang ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri bukunya dalam Dekapan Ukhuwah. Jadi bab selanjutnya ini adalah berprasangka baik ya. Oh itu Masya Allah, masih latihan banget. Jadi dalam buku ini ada kisah juga, gitu ya. Seorang ayah dan anak dan putranya. Jadi ini putranya ini seorang diri dan ayahnya. Lalu saat itu sang ayah menasehati sang putra. Sang ayah bilang ke anaknya, wahai putraku, bagaimana kalau kita nabung untuk membeli kuda?
Karena satu yang harus kita pahami bahwasannya adalah cita-cita kita itu adalah syahid di jalannya, syahid untuk Allah tuh ridho sama kita seperti itu. Itu satu apa ya, ibaratnya visi hidup yang mulia banget gitu ya. Masya Allah. Seorang ayah memberikan petua kepada anaknya gitu kan, itu kan sungguh satu pesan yang luar biasa gitu. Lalu sang anak bertanya gitu, kenapa ya, maksudnya kenapa kok kuda gitu ya, kenapa kok kuda? Lalu kata ayah, itu akan menjadi apa ya, tunggangan kita gitu, dan itu akan menjadi ibaratnya kalau sekarang itu fasilitas kita kayak gitu. Nah terus oke ya gitu, sang anak menyetujui, oke ya gitu, ayo kita nabung buat beli kuda. Akhirnya selang beberapa waktu ayah dan sang putra ini berhasil membeli kuda gitu. Lalu ketika sudah dibeli kuda ini, jadi sebelumnya sang ayah dan si anak ini adalah satu keluarga yang mungkin kalau dibilang ekonominya itu ke bawah gitu ya, jadi emang terbatas gitu. Tapi mereka punya visi yang jelas, punya visi yang kuat, dan mereka sama-sama saling membantu, merangkul, saling menguatkan. Akhirnya terbelilah gitu kuda tersebut. Nah ketika kuda tersebut dibeli, para tetangga ngeliat nih gitu. Terus para tetangga bertanya-tanya, ngapain nih orang udah miskin buat makan besok aja belum tentu ada gitu, tapi kok sanggup gitu loh buat beli kuda seperti itu. Terus lalu kata mereka, jawaban mereka tuh ngena banget gitu. Kata mereka, ini intinya ya, inti dari kata apa, mereka jawab kepada para tetangga, aku nggak tahu ini musibah atau ini musibah atau apa ya, ujian gitu, ini musibah atau ujian. Yang jelas kita selalu berprasangka baik pada Allah gitu. Itu jawab mereka kan. Setelah apa ya, membaca ini, aduh mereka ini banget ya, kuat banget gitu, azamnya kuat banget, tekadnya kuat banget gitu, udah bulat gitu. Lalu setelah itu akhirnya para tetangga membiarkan gitu, ya udahlah terserah mereka aja gitu. Nah suatu hari si ayah ini ingin mengajarkan anaknya, sang putra ini untuk belajar berkuda. Kan nggak mungkin udah dibeli tapi nggak bisa membawa gitu kan. Akhirnya diajarkan lah gitu untuk berkuda. Lalu ketika diajarkan untuk berkuda, qadarullah gitu, yang terjadi adalah karena si kuda ini terlalu berpacunya terlalu kencang, akhirnya jatuhlah anak ini, jatuh ke bawah yang mengakibatkan kakinya patah seperti itu. Akhirnya dibawalah pulang lah. Dari situ tetangga ini lagi tuh bilang lagi, kok kamu tuh kan lihat karena kuda kamu itu gitu ya, karena kuda kamu itu kamu jadi patah kan kakinya seperti itu. Lalu kata mereka, ya kami tidak tahu ini musibah atau ujian, yang penting kami masih berprasangka baik kepada Allah seperti itu. Lalu selanjutnya selang berapa lama ada informasi dari suatu kerajaan gitu ya, entah kerajaan mana, yang bilang bahwa anak laki-laki yang ada di daerah itu harus ikut bersama kami perang gitu. Nah si ayah ini mengetahui kabar tersebut, tapi kan karena kondisi putranya sedang kakinya patah gitu ya, si sang anak bertanya kepada ayahnya, ya ini gimana nih, mungkin panggilan ini sudah tepat gitu ya. Cuma kata sang ayah, tidak, ini nggak tepat buat kita, karena informasi dari sang raja gitu ya, itu bukan perang untuk melawan musuh Allah, tapi itu perang untuk melawan saudara sesama muslim seperti itu. Jadi ayahnya ini benar-benar menjaga sang putra untuk tidak ikut berperang. Dan alhamdulillah qadarullahnya adalah si sang anak habis jatuh dari kuda, lalu kakinya patah gitu kan. Iya benar-benar. Jadi nggak bisa ikut. Gitu. Nah ini kan sebuah penjagaan yang Allah kasih ke mereka, karena mereka juga selalu berprasangka baik pada Allah seperti itu. Udah akhirnya para tetangga yang anak-anaknya seorang laki-laki gitu kan disuruh ikut perang, akhirnya mereka nggak kembali, itu kan juga menjadi sebuah pelajaran juga buat para tetangganya gitu, para kerabat terdekatnya, bahwasannya berprasangka baik pada Allah itu penting gitu. Dalam hal apapun seperti itu, apalagi sekarang kan kondisi sedang wabah gitu ya, kita nggak akan pernah tahu kondisi kita ke depannya akan seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Bahkan mungkin hari ini pun juga kita nggak pernah tahu gitu kan,
Dan yang terpenting adalah tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan memang merawat prasangka baik itu Kak yang Yang Masya Allah harus terus ya, harus terus diupayakan Iya, ya Kak. betul. Itu Masya Allah. Ya maksudnya kita memang nggak bisa benar-benar jadi maksudnya sempurna gitu ya, maksudnya terus-terus jadi yang ini ya manusiawi lah, up and down, Bener tapi banget. gimana kita tetap dalam jalur gitu, itu yang memang dimohonkan apa ya, doa dari semuanya gitu. Jadi kayak saling mendoakan ya antar saudara gitu, sesama muslim tuh saling doakan, karena kita nggak pernah tahu terus juga kita juga nggak pernah tahu perjuangan setiap teman-teman kita, apa saudara-saudara muslim kita gitu. Dan cuman doa ya itu salah satu apa ya, kontribusi kita untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya semoga kita bisa sama-sama kuat melewati setiap ujian kita gitu, karena setiap kita punya episode yang berbeda, jadi tingkatannya juga berbeda gitu, upaya-upaya yang dilakukan juga ya beda-beda, sikapnya juga beda-beda gitu. Tapi yang sama adalah keyakinan kita kalau Allah insya Allah lah melihat kita gitu, dan segala kebaikan itu nggak sia-sia ya Kak. Mungkin di mata manusia gitu memang nggak dapat apresiasi atau ya enggak apa ya memang nggak butuh ya kayak sebenarnya, tapi ya kadang sebagai manusia Ada lah ya. bentuk motivasi ya, kita sesama temen lah bisa lah itu. Makanya itulah pentingnya dalam dekapan ukhuwah gitu ya. Ini Ustadz Salim Afila udah baik banget sama kita gitu, apa merangkai setiap bab bahwasannya dalam dekapan ukhuwah itu bukan hanya terjalin di dunia, tapi juga terjalin hingga jannah. Jadi sesuatu yang memang sebenarnya mungkin kalau diibaratkan seperti investasi gitu ya. Investasi terbesar itu adalah manusia. Coba aja lihat hasil dari tarbiyahnya Rasulullah SAW sampai saat ini. Coba kita bayangkan manusia semuanya gitu ya, itu terhubung gitu, terjaga gitu ya. Jadi investasi terbesar sih sebenarnya ukhuwah ini tuh investasi terbesar ya. Dan mungkin ya kemarin suatu kabar gembira juga yang Ayah Sophia Oh iya. itu kan sebuah berita gembira banget buat umat Islam khususnya. Sebuah masjid yang dari masanya Muhammad Al-Fatih gitu ya sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi masjid kembali gitu, berfungsi sebagaimana mestinya. Dan Sebelumnya museum ya Kak? ya sebelumnya museum. Jadi itu prosesnya panjang banget gitu ya, Presiden Erdogan. Tapi ya alhamdulillah karena doa kita gitu ya, karena ukhuwah kita gitu, akhirnya Hagia Sophia itu kembali menjadi masjid. Dan kemarin juga sempat belajar juga dari Presiden Erdogan gitu kan, bagaimana beliau, karena kan dulunya Turki itu adalah negara yang sekuler ya. Jadi sesuatu hal yang luar biasa banget untuk Presiden Erdogan, bahwasannya beliau itu bisa merangkul gitu, bisa merangkul, bukan mengusir, bukan mencela, bukan memusuhi, tapi ya beliau tuh malah merangkul gitu. Bagaimana orang-orang sekuler ini bisa bersatu sama kita gitu ya, bisa saling percaya, bisa saling memahami seperti itu. Jadi ya seperti ini gitu, seperti sekarang Turki sekarang. Jadi luar biasanya seperti itu dalam dekapan ukhuwah. Jadi yang emang benar-benar investasi yang harus kita jaga teman-teman. Jadi jangan sampai persaudaraan kita hanya karena hal kecil gitu bisa merubah segalanya gitu, bisa menghancurkan. Karena kan nanti ketika di akhirat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh itu akan menjadi penolong buat kita gitu, bisa menjadi syafaat untuk kita kelak insyaallah. Itu yang harus benar-benar dijaga dalam dekapan ukhuwah Insyaallah. Teman-teman, ayo yang mau tanya, waktu kita tinggal 20 menit lagi. Mungkin ada yang mau 20 menit lagi? Ya, Oh my God. yang mau didiskusikan, yang mau di-sharingkan, diketik aja. Sambil kita lanjut ke pembahasan ini kali ya, harapan kakak gitu.
atau masih ada lagi yang mau disampaikan karena Sebenarnya masih ada. Oke. ya. Masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi? Beberapa deh, beberapa. Beberapa. Mau misalnya kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sharingnya? Mungkin sambil nunggu ya kelanjutan dari Umu Sabit ini. Pertanyaannya apa? Mungkin bisa diketik. Sambil silakan Kak. Jadi ada lagi bab yang emang benar-benar menggugah banget gitu. Ini babnya adalah senyum pengertian. Senyum pengertian. Jadi di sini ada kalimat cintailah orang lain dengan cara sebagaimana mereka ingin dicintai. Lalu perlakukanlah orang lain dengan cara sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman meresapi kalimat ini gitu ya, ibaratnya kayak menghilangkan ego dalam diri kita gitu. Mungkin kita selama ini kalau misalnya bersosial, berhubungan dengan sahabat, tetangga, mungkin kita pengennya memperlakukan mereka dengan cara kita gitu. Tapi itu sebenarnya dalam ukhuwah ya kita harus sama-sama saling memahami. Makanya itulah pentingnya pemahaman gitu ya, tafahum, saling memahami. Jadi ya kita kalau mau mencintai seseorang, maka perlakukanlah sebagaimana mereka ingin dicintai. Jangan dengan maunya kita seperti itu. Nah, di sini ada kisah menarik, yaitu kisahnya Bunda Khadijah dan Rasulullah SAW. Jadi saat itu Rasulullah SAW baru pertama kali menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Nah, saat itu Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, menggigil. Ya intinya kalau kita habis melihat sesuatu, kita pasti akan merasakan hal yang sama mungkin gitu ya, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, itulah yang dirasakan Rasulullah ketika mengetuk pintu, lalu dibukakan oleh Bunda Khadijah, dan Rasulullah langsung terbaring gitu ya di atas tempat tidurnya. Nah, di situ Bunda Khadijah nih, hebatnya Bunda Khadijah gitu ya, itu nggak yang kayak kita mungkin kalau ada sahabat kita nangis, kita langsung kenapa kamu kenapa gitu kan. Tapi kalau ini Bunda Khadijah, masya Allah enggak gitu. Beliau nahan pertanyaan-pertanyaan kecil. Mungkin sebenarnya Bunda Khadijah itu ingin bertanya kenapa ya Rasulullah, kenapa, ada apa dengan dirimu gitu kan. Tapi ini enggak gitu. Lalu yang dilakukan oleh Bunda Khadijah apa? Beliau langsung menyelimuti Rasulullah gitu ya, menyelimuti Rasulullah dengan selimut, lalu memeluknya gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang bahwasannya dalam persaudaraan gitu ya, nggak seharusnya kita kayak kayak apa sih namanya Yun, kayak kita kenapa sih kepoan gitu, tapi memang situasi kalau misalnya pribadi tepat, gitu ya. Saya pribadi juga masih kepo gitu orangnya, dan tapi setelah membaca ini, wah ternyata benar juga loh ya. Ternyata kita kalau mau mencintai orang lain, maka perlakukanlah dia sebagaimana ia ingin diperlakukan gitu. Makanya Bunda Khadijah memperlakukan Rasulullah yaitu gitu. Mungkin kalau misalnya Bunda Khadijah itu memperlakukan Rasulullah dengan bertanya dulu gitu ya, mungkin risih ya, risih gitu. Dan gak tenang ya, malah makin gimana gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita terapkan gitu nanti. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Umu Sabit 16. Aku bacain ya. Saya dari kecil punya sahabat, setelah beberapa tahun berpisah, dan sekarang kalau ketemu sudah tidak bersahabat lagi gitu. Mau tanya, bagaimana cara merangkulnya kembali Kak? Jadi dari kecil sahabatan, tapi udah beberapa lama mungkin ya berpisah gitu. Terus kalau pas ketemu lagi mungkin canggung atau gimana ya. Terus dan udah nggak deket sedekat masa kecil gitu kali ya. Bagaimana cara merangkulnya gitu? Silakan Kak. Jadi mungkin kalau untuk hal-hal seperti itu sama kali ya, sama kayak kita. Jadi kalau ada sahabat kita yang sahabat kecil ya, ini kan juga kita nggak tahu kenapa kita bisa jauh dan lain sebagainya. Nah mungkin salah satu caranya kita bisa, karena kan sekarang udah via medsos ya, media sosial itu udah banyak. Jadi mungkin Umi teman-teman bisa
mencari tahu, misalnya cari tahu alamatnya kepada teman-teman terdekatnya atau medsosnya juga bisa gitu kan. Dijalin jalinnya lewat medsos dulu ya. Lewat medsos, karena kan sekarang juga nggak terlepas dari teknologi gitu ya. Nah habis itu kalau kita sudah ketemu gitu ya, kita sapa aja, kita sapa ringan aja gitu, jangan yang terlalu memojokkan. Misalnya kan kadang kalau misalnya kita pengen deket sama pengen tahu kabar teman kita kok misalnya kita langsung menjas gitu ya, menjas kamu udah gini ya gitu ya. Itu kan sesuatu yang gimana gitu ya sama diri kita. Nah, kita sapaan ringan aja, gimana kabar, bla 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 dan lain sebagainya, seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada sahabat kita yang mungkin dia jauh atau mungkin udah pindah agama gitu ya, tapi sebenarnya itu juga yang harus kita rangkul gitu, karena Rasulullah aja mencontohkan kepada kita gitu bahwa beliau itu merangkul seluruh etnis, nggak membedakan warna kulit, nggak membedakan agama dan lain sebagainya, seperti itu. Dalam bermuamalah ya Kak, itu boleh. Dalam bermuamalah juga seperti itu gitu. Jadi kita coba ikhtiarkan gitu semaksimal mungkin untuk merangkul, karena kan kita juga bukan maksud kita untuk memutus tali silaturahmi, tapi sebenarnya udah sejauh mana sih ikhtiar kita dalam menghubungi saudara kita, seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa langsung datang ke rumahnya gitu, kita cari tahu mungkin alamatnya, dulu masih di sana gitu kan. Atau kalau misalnya ternyata kita datang ke sana udah nggak ada orangnya, kita bisa tanya tetangganya, apa tahu nggak orangnya di sini, bla 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 gitu. Ternyata banyak gitu ya, misalnya sumber informasi yang bisa kita cari tahu. Oke. Untuk Umu Sabit 16 gimana? Semoga jawaban dari Kak Meti bisa bisa ini ya, membuka ini kita lagi ya. Oh iya ya, lewat medsos dulu, karena kan sekarang pasti semua punya medsos gitu ya. Terus dicari, kemudian di say hi kabarnya, terus sambil juga cari tahu, mungkin kita dulu pas masa kecil juga tahu rumahnya di mana, itu bisa juga disambangin lagi kalau misalkan memang deket. Terus kalau memang dia pindah dan kita nggak tahu pindah kemana, ya mungkin ditanya ke tetangganya, mungkin itu gitu ya. Atau cara terakhirnya adalah dengan doa. Karena itulah selemah-lemahnya iman gitu ya, karena kita sudah maksimal ikhtiar dan ternyata memang tidak ketemu atau tidak berjumpa, lalu kita doa saja gitu. Karena kan kalau kita doakan saudara kita, itu kan doanya akan berbalik ke kita juga. Mungkin salah satu cara terakhir dengan doa. Pun kalau setiap ikhtiar kita dibarengin dengan doa juga itu ya nggak apa-apa banget ya, malah justru emang dianjurkan ya biar ini. Ya mungkin itu semoga bermanfaat ya jawabannya, dan mungkin Umu Sabit bisa ngetik jawabannya, maksudnya memuaskan atau gimana silakan, tapi semoga ya itu dari kami bisa diambil baik-baiknya aja ya semua. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya lagi itu dipersilakan banget juga. Semoga kita bisa sama-sama saling mendoakan, itu penting banget. Dan semoga teman-teman semua di rumah sehat ya, semoga juga kita sama-sama bisa survive, bisa berhasil melewati ini semua gitu. Dan intinya memang saling mendoakan agar di setiap upaya kita Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah ridhoi, itu penting banget gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah katanya tuh masukan alhamdulillah wa inati. Semoga ya sehat-sehat semua ya, karena memang jaga kesehatan di kondisi sekarang itu penting banget, jaga iman, jaga imun ya, kata dosen gitu ya. Tapi kondisi wabah gini ya. Iya, makanya Masya Allah. Dan emang ya memang doa sih. 10 menit lagi mungkin ada. Nah, di sesi 10 menit ini mungkin banyak banget ya Kak, jadi kita tutupnya dengan harapan doa dan mungkin diselipin sama beberapa yang memang mau Kakak sampaikan tapi dengan waktu 10 menit gitu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih, keburu ini? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dengan singkat ya, silahkan aja gitu di waktu terakhir kita gitu. Oke, silakan Kak, harapannya dari Kak Meti dulu. Dari Kak Meti, harapan, doa, dan mungkin ada selipan yang mau disampaikan.
Ya sebenarnya sedih ya kita berpisah ya berpisah. Kayak Karena ini masih ya banyak asik gitu banget yang, gitu ya. yang harus dibahas, yang harus mungkin masih banyak yang belum tersampaikan gitu. Tapi ya semoga dengan sedikitnya tadi penyampaian bisa kita sama-sama merubah diri gitu, kita sama-sama belajar bareng dan ambil yang harus diambil dan buang yang harus dibuang gitu. Aku nggak boleh nyampein sedikit gitu. Iya sedikit. Harapan, doa sama sedikit statement dari kakak terakhir gitu. Jadi harapannya dalam dekapan ukhuwah ini kita bisa menjadi seorang manusia yang tadi bisa mengambil cinta dari langit lalu menebarkannya di bumi dengan seluas-luasnya. Dan sarannya adalah semoga kita bisa menjaga persaudaraan kita gitu, khususnya di Indonesia ini gitu ya. Mungkin umat Islam banyak kufu-kufunya, banyak kelompok-kelompoknya, tapi yakinlah gitu kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah gitu, insya Allah apapun misi kita gitu, kalau visi kan mungkin udah hampir sama namanya, apapun misinya itu harus kita jaga bersama, karena dalam dekapan ukhuwah ini bukan hanya terjalin di dunia tapi hingga jannah nanti. Amin, amin. Terus apa lagi tadi Harapan kakak. harapannya itu Harapannya itu tadi. Yang statement yang mau kakak sampaikan termasuk sebenarnya doa. sebenarnya banyak sebenarnya banyak tapi karena waktu ya tapi nggak apa-apa ini saya ambil kesimpulan dari bab yang sebenarnya penting menurut saya gitu. Jadi di sini ada ada 4 poin gitu ya, 4 poin yang agar secara zohir nasihat kita gitu untuk merangkul sesama dan itu tidak membawa luka gitu. Kadang kan kalau kita mau menasihati sahabat kita atau teman kita itu kita pasti ada rasa khawatir, takutnya dia tersinggung atau nggak enak gitu, dan nyakitin gitu nasihat kita. Ini ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, nasihat adalah hak dari sesama muslim ketika mereka memintanya, maka nasihat yang baik adalah yang diberikan kepada yang meminta. Oh iya ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, dalam poin pertama ini adalah kita sebagai seorang manusia bagaimana kita bisa memenuhi hak saudara kita. Tapi tidak melulu kita memberikan nasihat kepada mereka gitu, karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana kondisi mereka gitu, apakah mereka mau dinasihati setiap hari atau enggak gitu kan. Nah, makanya kita memberi nasihat kalau mereka meminta sih. Kak dijeda dulu sedikit, ini ada yang mau bertanya, silakan Alvin langsung aja diketik pertanyaannya. Karena waktu kita mepet ya, tinggal 7 menit lagi, silahkan sambil Kameti memaparkan poin selanjutnya ya. Langsung aja diketik dengan cepat, dan pertanyaannya juga yang waktunya cepet banget ya. Pertanyaannya yang singkat tapi jelas ya. Oke, silakan. Tadi kan poin yang pertama ya, memberikan nasihat jika saudara kita meminta. Tentunya yang diberikan adalah nasihat-nasihat yang baik. Lalu poin yang kedua adalah memperhatikan waktu, situasi, dan kondisi. Jadi kita ini perlunya tafahum gitu ya sesama saudara. Jadi kalau kita mau menasehati, kita lihat dulu nih kondisinya dalam keadaan baik atau enggak gitu kan. Terus tempatnya ramai atau enggak, seperti itu. Itu harus kita perhatikan. Jeda lagi nih karena itu poin pertama udah disampaikan, poin kedua juga udah disampaikan sama Kameti, dan untuk ke poin 3 kita selingi dengan pertanyaan dari Alvin Andri. Bagaimana menanggapi orang yang seperti ini, Kak? Menurut kita apa yang kita lakukan itu sudah baik, tapi menurut orang lain ternyata enggak. Jadi ibarat menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik gitu ya. Apakah kita perlu mendengarkan dia, apalagi dia adalah teman dekat gitu? Menanggap ini ya, ada perasaan gak enak kalau kita bersikap seperti acu gitu. Jadi kalau misalkan ini ibarat, apakah perlu kita mendengarkan respon dia kali ya gitu? Gimana Kak? Nah itu tuh kan mungkin kadang kita suka berbeda gitu, berbeda pendapat gitu kan. Nah di dalam buku Dekapan Ukhuwah ini juga ada subbab yang menjelaskan bagaimana sih kalau misalnya ada saudara kita yang nggak bisa nerima pendapat kita atau dia nggak enakan gitu kan.
ya kita tetap aja rangkul mereka gitu. Mungkin nah ini nih sebenarnya di poin kedua gitu, memperhatikan waktu, situasi dan kondisi. Mungkin aja gitu Pak Alvin ketika memberikan nasihat gitu ya pada temannya itu mungkin dalam kondisi waktu yang nggak tepat misalnya, atau kondisinya juga kurang tepat seperti itu, atau mungkin yang tadi subbab yang sebelumnya yaitu senyum pengertian yang tadi kisahnya Bunda Khadijah sama Rasulullah SAW gitu. Jadi mungkin ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam rekapan ukhuwah ini gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa membaca kondisi saudara kita gitu, kondisi sahabat kita, apakah dia dalam keadaan baik, apakah dia dalam keadaan yang memang sebenarnya dia nggak butuh nasihat gitu, atau mungkin dia hanya butuh pelukan kita, atau dia hanya butuh rangkulan kita gitu kan, atau dia hanya butuh doa-doa kita seperti itu. Jadi kita itu harus yang difahami. Jadi kalau misalnya teman kita ngerespon yang nggak baik, ya sudah gitu, yang penting kita sudah mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Menambahkan sedikit ya boleh. Ya itu sebenarnya poin yang udah disampaikan sama Kak Meti. Jadi memang kita kadang ya, apalagi kita perempuan ya, kadang nanya dulu dia mau curhat, jadi tanya dulu perlu pendapat aku nggak gitu. Nggak Yun, dengerin aja cerita gue. Nah kadang misalnya kayak dia cuman butuh dengerin cuman butuh dirangkul, karena kalau laki-laki biasanya butuh tepukan bahu ya, dia itu jadi kayak menguatkan, support dia lagi gitu. Pun kalau kita udah terlanjur memberi nasihat gitu ya, atau memberikan pendapat karena saking kita kayak gregetan gitu ya, ya berarti kita mendengarkan respon dia sih. Kalau menurut Yuni sendiri, mendengarkan respon dia kayak apa yang dia rasa gitu, apa yang dia pikirkan tentang pendapat kita gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena kan setiap orang kita nggak bisa paksakan untuk menerima segala pendapat kita gitu kan gitu. Jadi ya udah dengerin, habis dengerin ya kalau misalkan memang dia butuh pendapat kita, ya kita kasih. Pun kalau kita sudah terlanjur memberikan pendapat dan dia memang responnya tidak baik atau jadi malah kayak cemberut atau gimana, ya itu memang itu bagus, malah dia merespon gitu apa yang kita kasih gitu. Jadi kayak evaluasi buat kita. Iya betul gitu. Jadi kayak memang kita sama-sama masih belajar ya gitu untuk bersikap peka ya. Jadi memang manusiawi sih, maksudnya yang kita nggak bisa nuntut diri kita untuk sempurna, karena memang tidak bisa sempurna. Cuma kita berupaya untuk memberikan apa yang kita mampu gitu, untuk kita berikan kepada saudara kita, teman dekat kita gitu. Itu sih wallahu a'lam bishawab. Gimana Alvin? Jawabannya kayaknya ini beliau itu kalau tanya apa yang ditanya kayaknya dia lebih tahu jawabannya. Silakan Alvin respon jawaban, semoga jawaban kita ini bermanfaat ya. Ya, terus juga kan kalau dalam Islam itu kan kalau misalnya kita ada kayak tadi kan Alvin gak enakan gitu sama sahabatnya, itu bisa tabayun, saling terbuka satu sama lain seperti itu. Ini lanjut ke poin selanjutnya ya. Mungkin agak diringkas ya kan, mungkin 2 ini menit. diringkas, ini udah ringkas banget ya. Nah poin yang ketiga itu adalah tahanlah diri kita untuk tidak sering-sering memberikan nasihat. Iya. Itu belajar banget gitu. ya. Karena kan mungkin kita ya namanya manusia gitu kan, kalau ngeliat satu kesalahan pengennya nasihatin jangan kayak gini dan lain sebagainya. Padahal orang yang bakal kita nasihat itu juga nggak mungkin mau nerima gitu. Dan kita ngeliat diri kita juga masih banyak salah gitu ya. Lalu yang terakhir, poin yang keempat adalah sampaikanlah nasihat secara ihsan, secara baik. Bagaimana memberi nasihat secara ihsan nih, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab demikian. Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, hendaknya engkau Ahsan lakukan ya Kak, Ahsan insyaallah. Hendaknya engkau lakukan dalam keadaan tersembunyi atau berduaan saja. Oh iya, nggak di kayak lagi di keramaian. Bener. Kadang kan kita suka refleks ya. Iya. Refleks. Nggak boleh kayak gitu kan. Itu kan mungkin sesuatu yang nggak disengaja. Malu gitu ya, bikin orang malu. Bener. Mungkin teman-teman juga udah pernah tahu kisahnya kisahnya seorang Ahmad Ibnu Hambal gitu, yang menasihati saudaranya dengan datang malam-malam gitu kan. Itu kan sesuatu yang adab mengajarkan kita bahwa etika dan adab itu memang harus didahulukan gitu, untuk merangkul sahabat kita tuh harus seperti itu loh gitu. Jadi jangan sampai
kita bersaudara tapi satu sama lain tuh dongkol-dongkolan gitu, masih menyimpan penyakit hati dan sebagainya, itu jangan sampai. Masya Allah. Makanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan Iya, akhlak ya kayak. betul. Jadinya memang akhlak itu paling penting banget. Kita masih belajar banget, ini juga masih jauh banget gitu. Jadi Kita saling belajar ya. Oke, ini di IG Live udah 10:09. Semoga bermanfaat Ya. teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon Semoga maaf teman-teman kalau sehat saya semuanya. kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.